Halo, shalom semuanya. Shalom adik-adik. Ya, semangat pagi ya. Untuk hari ini, nggak terasa ya Kak Nasri. Hari Iya, ini udah hari Minggu. Hari ini sudah hari Minggu lagi. Dan kita sungguh bersyukur ya bisa kembali menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Dan mengajak adik-adik semuanya untuk kita bersama-sama Sekolah Minggu. Iya, tentunya kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan bersama. Ya, yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita hari ini ya. Ya, yuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus, menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Bapa, ku datang padamu. Setiap hari, setiap waktu, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. tak hentinya ku mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau berdoa dan Kak Nasri akan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih setia Tuhan buat kami semua hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat adik-adik di rumah maupun kami semua di tempat ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengar cerita firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh peribadatan kami, pujian kami, penyembahan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah masih tetap semangat ya. Ya, yuk kita mau bersama-sama
bangkit berdiri ya Kak ya. Ya, Yo. kita bangkit berdiri, kita bernyanyi buat Tuhan. Iya, kita ajak semua ada di rumah untuk kita bersama-sama memuji kebaikan Tuhan Yesus. Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih Tuhan Yesus tidak pernah beranjak dari kita semua. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebutuhan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Ya, saat ini kita bisa bertemu kembali dengan Pak Kris untuk belajar firman Tuhan, dan kita akan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, saya ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini, di mana Tuhan sudah memberkati dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan Engkau sudah menolong dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan berkati, sehingga setiap firman yang kami dengar saat ini boleh menjadi kekuatan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita akan membaca firman Tuhan yang akan saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 3 sampai yang ke-5. Maupun di situ di ayat 3 sampai yang ke-19. Namun Pak Kris akan baca di dalam ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu.
Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ini cerita tentang Petrus, dan kita belajar bagaimana kuasa doa yang Tuhan nyatakan melalui doa setiap anak-anaknya atau orang percaya. Nah, kita lihat bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pada saat itu dia mengerjakan pelayanannya, membawa cerita firman Tuhan, menyampaikan cerita tentang Yesus Kristus Tuhan kepada semua bangsa. Bahkan dia pergi untuk menyampaikan firman Tuhan, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun adik-adik, di suatu kota di Yudea ini ada seorang raja yang bernama Herodes. Nah, Raja Herodes ini tidak suka dengan pengajaran yang diajarkan oleh Bapak Petrus ini, karena dia melihat banyak orang yang kembali ke jalannya Tuhan, kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, akhirnya Raja Herodes ini memerintahkan kepada prajurit atau pasukannya untuk menangkap Petrus ini. Tangkap dia dan penjarakan Petrus. Wah, pada saat itu ya muridnya mendengar bahwa Petrus, ya Bapak Petrus ditangkap oleh Herodes. Namun demikian, ya adik-adik, jemaat pada waktu itu dengan tekun dia mendoakan Bapak Petrus ini pada waktu dia di penjara. Nah, di penjara ini mereka tidak hanya dimasukkan di dalam sel tahanan gitu, tapi dia dikatakan di Alkitab tadi bahwa dia harus dijaga di 4 sap. Masing-masing regu atau 1 sap ini terdiri dari 4 orang prajurit, dan itu ada 4. Nah, dan Petrus sendiri dia diborgol, ya tahu ya, diborgol, tangannya dikasih rantai, dan di saat tangan kiri dengan prajurit yang satu, yang sebelah kanan dia dirantai juga dengan prajurit yang satunya. Jadi di dalam ruangan di dalam penjara itu ada 3 ya. Jadi Petrus dan 2 prajurit. Nah, maksudnya apa ya? Kira-kira kok sampai demikian raja memerintahkan untuk menjaga dengan ketat sekali. Nah, adik-adik, mungkin Bapak Petrus ini mereka dalam hatinya bagaimana nih ya? Bagaimana saya dapat melayani Tuhan? Saya sudah di penjara dengan diborgol, bahkan dijaga berapa prajurit yang menjaga ruangan yang dia tempati saat itu. Adik-adik, Bapak Petrus ini dia mungkin seharian dia harus tangannya dekat dengan tidak dengan bebas kan, dia gerak, tapi pada malam hari dia letih, akhirnya dia tertidur, adik-adik. Kalau kita baca di dalam Alkitab ini, ya, di situ dikatakan bahwa tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, ya, di ayat 7, dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera,
maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, kepada Petrus, ikatlah pinggangmu dan kenanglah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat itu pada waktu dia membangun Petrus, dia tiba-tiba terbangun dan borgol atau rantai yang di tangannya itu terlepas dengan sendirinya. Bayangkan. Itu yang terjadi dan Petrus mulai, oh ada sinar yang menerangi ya ruangan itu, sehingga lalu malaikat itu berkata, ikatlah pinggangmu, kenanglah kasutmu, dikatakan kalau istilahnya kita pakai sepatu ya, dan jubahnya, dan ikutlah aku ya. Itu kata malaikat, dan Petrus melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat itu ya. Nah, adik-adik, dari itu mereka mulai terbuka ya, borgol semua terbuka, pintu teralis yang untuk penjara itu juga terbuka sendirinya. Dan orang pada waktu melewati prajurit itu juga semua tidak ada yang tahu. Jadi dia lewat ya sampai kelompok 1 ya, regu 1 ya, menjaga 1, 2, dan sampai pintu yang menuju ke kota itu bisa terbuka sendiri. Dan dia mengikuti malaikat itu akhirnya sampai ke batas kota itu ya, ke ujung kota itu. Dia berjalan di belakangnya malaikat itu, dan tiba-tiba malaikat itu hilang. Wah, dia mulai sadar, loh ini tadi apa ya? Mereka mulai dikira hanya suatu penglihatan dalam hatinya, tetapi dia sadar bahwa Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya untuk melepaskan Petrus ini. Akhirnya Bapak Petrus ini berpikir, kemana saya harus pergi? Karena itu sendiri pada waktu itu ya. Dia langsung menuju ke rumah, yaitu Maria, di mana mereka pergi ke rumah di mana jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan berkumpul di situ. Dia langsung datang mengetuk pintu, duk 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 duk. Tapi ada seorang nona yang namanya Rode, ya, dia mendengar, oh itu suara Pak Petrus. Tapi dia, apa benar ya suara Pak Petrus? Dia ketuk lagi. Akhirnya dia langsung tidak membukakan, tapi kembali ke jemaat atau orang-orang pada saat itu berdoa di situ. Dia mengatakan, oh enggak mungkin, itu hanya bayanganmu saja, itu mungkin malaikat Tuhan. Dia langsung menuju ke pintu itu dan dibukakan oleh nona ini. Buka, Petrus masuk, betul ya. Pak Petrus dia terkejut. Bagaimana caranya kok bisa sampai di sini? Langsung Pak Petrus ini dia dengan berkata, diam, jangan keras-keras ya. Akhirnya dia mengutarakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh jemaat pada waktu itu. Dia dengan tekun berdoa. Dengan doa itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B, bahwa doa orang yang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah sebelum itu adik, Petrus pagi-pagi dia meninggalkan Yudea dan pergi menuju ke Kaisarea. Nah, pada waktu itu, wah geger ya, di penjara prajurit-prajurit itu mulai, kok hilang, Pak Petrus hilang. Akhirnya tersebar sampai terdengar oleh Raja Herodes, dan akhirnya ya Raja Herodes mulai memerintahkan untuk mencari Petrus. Tapi ya Petrus dicari kemana-mana sudah tak ada karena dia sudah pergi ke Kaisarea. Nah, demikian ya adik-adik, kita bisa belajar dari jemaat mula-mula atau orang-orang percaya pada waktu itu ya. Bisa terjadi juga, kita bisa mengalami juga seperti yang terjadi pada saat itu.
kita bisa mendoakan Bapak Gembala, Bapak Gembala kita, Pak Sasterman, bisa mendoakan guru-guru kelas atau guru-guru sekolah minggu supaya mereka berkati Tuhan dalam pelayanannya, juga bisa mendoakan orang-orang yang diutus untuk menginjil ke luar negeri ya. Mungkin juga mendoakan teman-teman kita yang pada saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita punya keberanian dan semangat untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, ya, mendoakan orang-orang yang sedang melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelumnya jangan lupa kita untuk ayat hafalannya di 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 ya, nanti dihafalkan dan di video bisa dikirimkan ke Mbak Retno. Dan sebelum kita akhiri, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa kuasa-Mu Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Kiranya juga Tuhan menolong anak-anak-Mu dan adik-adik yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan temannya, supaya mereka mau percaya kepada Tuhan, dan mungkin ajarkan kami Tuhan, juga kami boleh mendoakan orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, baik Bapak Gembala, baik guru-guru sekolah minggu, maupun orang-orang yang sedang Tuhan utus untuk pergi ke daerah-daerah yang terpencil Tuhan, supaya Tuhan pakai mereka, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya dihafalkan ayatnya buat ayat hafalan kita bulan ini dari 1 Korintus 1 ayat 18. Iya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Oke, sampai jumpa di ibadah kita minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.